urusan parenting itu juga sangat besar pengaruhnya dengan bagaimana kondisi mental orang tua. Bener nggak? Kalau kita nih sudah belajar banyak sekali ilmu teknik parenting, tapi nyatanya kita belum beres dengan luka batin kita, maka rasanya ketika mau praktek itu menguap hilang begitu aja. Pernah gitu? Oke, boleh tanya dulu nih. Siapa yang di ruangan ini, di forum ini sudah punya anak? Oh, banyak. Capek nggak, Bu? Capek? Siapa yang setiap hari terjebak hectic morning? Ngomel-ngomel dulu sebelum berangkat sekolah anak. Ada? Ada? Oke, capek nggak sih marah-marah terus? Kalau capek kok hobi? Capek nggak? Banyak orang tua yang bilang, gimana sih cara ngasih tahu anak? Gimana sih biar anak itu nurut? Gimana sih biar anak itu nggak tantrum? Gimana sih biar anak nggak ngambekan? Pertanyaannya, kita orang tua yang model orang tua ngambekan atau enggak? Apakah di sini ada yang ketika anaknya tantrum itu nangis gulung-gulung karena pengen minta balon atau minta mainan atau minta game atau minta HP, terus orang tuanya ikutan tantrum, ada nggak? Ada? Oke. Apa orang tuanya ikut gulung-gulung, Bun? Enggak. Tapi tantrumnya orang tua gimana? Gimana tantrumnya orang tua? Ngomel, nyubit, anak marah ikutan marah, anak nangis ikutan nangis. Anak teriak ikutan teriak, anak bilang, "Aku capek, Mah." Mamanya bilang, "Mama lebih capek dari kamu." Terus kita bilang nih, kalau saya ngisi Zoom gitu ya, atau ngisi-ngisi kelas-kelas healing, itu banyak yang pertanyaan gini, "Bun, gimana cara bikin anak tenang?" Pertanyaannya, kita sebagai orang tua udah tenang gak sih ngerespon? "Bun, gimana cara bikin anak itu bisa marahnya itu bisa dikelola?" Pertanyaannya, kita orang tua udah bisa belum sih ngelola marah kita? "Bun, anak saya suka bentak-bentak." Pertanyaan besar, kita kalau ngomong bentak-bentak atau enggak? "Bun, anak saya kecanduan HP." Pertanyaan saya selalu tanya, siapa pengedarnya? Kalau anak kecanduan HP, pengedarnya siapa? Siapa, Bun? Orang tua. Kalau udah kecanduan bingung nggak? Tapi waktu anak belum kenal HP, dikenalin nggak? Ada banyak hal yang kita berpikir orang lain mesti berubah baru kita tenang. Ada banyak momen yang kadang orang berpikir, "Bun, saya itu akan pulih luka batinnya kalau suami saya itu seperti A, B, C, D, E, F. Saya itu akan pulih luka batinnya kalau setiap bulannya dikasih bulanan sekian juta. Saya itu akan pulih luka batinnya kalau orang tua saya berubah. Saya itu akan pulih luka batinnya kalau anak-anak saya sesuai apa yang saya inginkan." Seringkali kalau di kelas healing banyak bahasa seperti ini. Gimana mau pulih, Bun, kalau sumber lukanya satu ranjang? Tahu siapa satu ranjang? Suami. Terus ada yang bilang, "Enggak, Bun, saya satu ranjang sama anak." Gimana mau pulih, Bun, kalau sumber lukanya, distributor utama pemberi luka batin kepada kita itu kelihatan 24 jam sehari? Banyak yang seperti itu. So, kita bisa punya hati yang lapang bukan karena, kawan-kawan, bukan karena saat keinginan kita itu sesuai mau kita. Sekarang ini penting banget nih, kenapa saya mengkhususkan diri untuk mendampingi banyak perempuan dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat, dan beberapa rencana sudah ke negara tetangga. Karena bagaimana peradaban Islam akan maju, generasi muslim akan gemilang kalau generasi kita terlahir dibesarkan oleh ibu-ibu, oleh perempuan, oleh seorang ibu seperti kita yang belum tuntas sama dirinya. Jadi peran Anda itu subhanallah luar biasa banget. "Bun, jadi perempuan berat." Emang berat. Maka kenapa hadiahnya
Al jannah tahta aqdamil ummahat. Saking beratnya surga ditaruh di telapak kaki seorang perempuan. Tapi jangan GR, mayoritas penghuni neraka juga. Terus ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah orang-orang yang masuk neraka itu kufur kepada Allah? Jawab Rasulullah, bukan. Mereka bukan kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Karena perempuan sering dianggap kufur nikmat dengan menggunakan dua kata yang sering mengeneralisasi, selalu dan tidak pernah. Mas, kamu itu tidak pernah ngertiin aku. Bener gak? Mas, kamu tuh selalu kayak gitu. Mas, kamu itu gak pernah. Sering kita bahasanya seperti itu. Nak, kamu tuh gak pernah dengerin mama. Nak, kakak tuh gak pernah dengerin mama. Kalau nerima DM-nya para bunda terus curhat, bunda saya dari awal menikah itu tidak pernah bahagia. Jadi seolah-olah dari awal pernikahan langsung berantem isinya. Kenapa? Karena seringkali kita pakai dua kata generalisasi itu.